Ya, kalau tadi informasi soal peristiwa yang bikin kita geleng-geleng kepala ya. Itu ngangguk ya. Kali ini ada informasi yang berkaitan dengan urusan global. Mulai dari soal emas yang grafik harganya sejak awal 2026 naik. Dan bikin orang makin antusias berinvestasi. Di sisi lain pemerintah juga sedang menyiapkan kesepakatan tarif resiprokal dengan paman Donald Trump. Meski tarif usulannya turun dari 32% jadi 19%, kesiapan regulasi, pelaku usaha dan masyarakat tetap harus matang agar manfaatnya terasa maksimal. Jadi naiknya harga emas dan rencana teken tarif baru ini sama-sama bikin masyarakat makin melek finansial. Dan berikut informasinya. Harga logam mulia lagi naik. Dari awal 2026 Grafika tuh kayak lagi ikut panjat tebing. Naik terus gak ada capeknya. Tapi uniknya kondisi ini sama sekali gak bikin orang mundur buat investasi. Malah sebaliknya orang makin semangat. Nah, hal itu kelihatan banget di Jakarta International Jewelry Fair 2026 yang digelar di Jakarta. Pameran perhiasan terbesar di Indonesia ini diserbu pengunjung dari berbagai kalangan. Ada yang datang buat belanja, ada yang cuma lihat-lihat alias rojali, rombongan jarang beli. Kenaikan harga emas sejak awal tahun ini memang bikin banyak orang mikir. Apalagi di tengah kondisi ekonomi global yang lagi nggak menentu, situasinya kadang bikin deg-degan. Jadi wajar kalau masyarakat mulai melirik investasi yang lebih aman. Tapi pameran ini bukan cuma soal jual beli. Jakarta International Jewelry Fair 2026 juga jadi momentum penting buat mengenalkan produk-produk asli buatan Indonesia. Banyak karya lokal yang kualitasnya nggak kalah sama brand luar. Sekalian juga jadi ajang edukasi biar masyarakat makin sadar pentingnya investasi jangka panjang, salah satunya lewat perhiasan. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia, Iskandar Husin bilang, tren kenaikan harga emas justru menunjukkan tingginya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap emas sebagai instrumen investasi. Di logam mulia tentu jangan tunggu harga naik atau turun ya, karena ini faktor supply dan demand. Dengan geopolitik yang masih belum membaik, ekonomi juga belum membaik, di mana Global Central Bank juga melakukan diversifikasi ke emas ya kan, juga nilai mata uang juga cenderung menurun seperti itu. Jadi tetap emas adalah sebagai safe haven. Kenaikan harga emas yang terus memikat masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi terhadap investasi aman. Nah, itu mirip dengan pesan Rektor Universitas Kristen Indonesia atau UKI, Profesor Angel Damayanti yang menanggapi tentang kesepakatan resiprokal tarif harus disiapkan dengan matang agar industri, pelaku usaha, dan masyarakat sama-sama mendapat manfaat. Dia menekankan pentingnya kesiapan sebelum penandatanganan Agreement on Reciprocal Tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat. Menurut Angel, meski tarif yang diusulkan 19% terlihat lebih ringan dibanding sebelumnya yang sempat mencapai 32% pada 2025, angka ini tetap perlu dikaji matang-matang. Pemerintah harus memastikan besaran tarif benar-benar menguntungkan industri dalam negeri. Dia bilang, kalau pemerintah sudah siap, pelaku usaha kuat dan masyarakat merasakan manfaatnya. Baru perjanjian ini bisa benar-benar berjalan lancar. Menurut Angel, perjanjian ini strategis bagi ekonomi nasional karena Amerika Serikat adalah pasar penting bagi produk Indonesia. Tapi untuk implementasi Agreement on Reciprocal Tarif berjalan maksimal, pemerintah perlu menyiapkan setidaknya 3 hal, yakni justru kesiapan regulasi, pelaku usaha, dan berdampak pada masyarakat. Rektor UKI berharap kesempatan ini tidak hanya meningkatkan ekspor, tetapi juga mendorong industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing produk nasional. Rencananya memang tanggal 19 Februari ya Pak Prabowo akan tanda tangan ART sebetulnya Agreement of Reciprocal Tarif kalau nggak salah ya dengan Pak Presiden Trump. Ketika Indonesia tahun 2025 tahun lalu kita kena tarif 32%, itu kan memang tentu akan memukul banyak
pengusaha di Indonesia, sehingga perlu banyak negosiasi dan sudah diturunkan kalau tidak salah tahun lalu juga menjadi 19%. Tapi menurut saya yang jauh lebih penting sebenarnya bukan perjanjiannya itu sendiri, tapi bagaimana pemerintah Indonesia mempersiapkan konstituen di dalam negeri, pengusaha-pengusaha di dalam negeri untuk mereka siap menghadapi katakanlah tadi ada tarif atau ada persaingan dagang atau ada pasar-pasar yang mungkin akan menjadi jauh lebih menguntungkan dibandingkan pasar yang lainnya, atau ada produk-produk yang menjadi keunggulan dan mungkin produk-produk yang dulu kita anggap unggul sekarang malah tidak unggul gitu ya. Dari Jakarta, Indra Subakti, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.